Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani dan konco-konco pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden, channel yang membahas tentang seputaran alam dan manfaatnya untuk tanaman-tanaman kita, sehingga tanaman-tanaman kita baik dalam pot ataupun tanaman lepas bisa tumbuh hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat. Hanya bermodal bahan-bahan sederhana, hanya bermodal bahan-bahan yang sering kita jumpai. Kita tidak perlu beli pupuk kimia lagi, sehingga kita lebih hemat dan semakin berkurang pengeluarannya dalam memproduksi buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang tentunya akan kita pasarkan. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, like, dan komen. Berkomentarlah yang baik sehingga channel ini semakin maju dan semakin berkembang. Dan juga bunyikanlah notifikasinya atau loncengnya. Nah, penasaran bukan? Untuk itu kita masuk ke Oke, tunda poin saja. Kita siapkan bahan pertamanya, yaitu air leri atau air cucian beras semacam ini. Kita ambil dari cucian pertama dan keduanya, di mana air cucian beras yaitu mengandung nitrogen 0,15%, fosfor atau P16,306%, kalium 0,2%, kalsium 2,94%, magnesium 14,25%, sulfur 0,27%, besi 0,0427%, vitamin B1 0,43%. Sumber laboratorium tanah umum dan analisis bahan pangan UGM tahun 2011. Nah, seperti ini kita masukkan, yaitu air cucian berasnya seukuran 1,5 liter. Masukkan ke ember atau wadah sejenisnya, lalu kita akan campurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Ini sangat bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita atau menutrisi tanaman-tanaman kita. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu bahan MSG atau micin seperti ini. Ini sangat murah dan tentunya sangat familiar untuk bumbu masak di dapur-dapur kita. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan MSG ini, yaitu sebanyak 2 sendok makan, yang mana MSG atau micin ini kandungannya sangat bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita. Nah, seperti ini, di mana micin atau MSG itu kandungannya terdapat yaitu nitrogen dan mineral yang cukup tinggi yang mampu menutrisi tanaman-tanaman kita, baik itu tanaman bunga, buah ataupun tanaman-tanaman yang lain, baik itu tanaman kecil ataupun tanaman-tanaman besar. Adapun manfaat micin untuk tanaman yaitu meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah, membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu kecap manis seperti ini. Bisa merek apa aja, bisa ABC, Sedap, ataupun Bango dan lain-lain. Yang jelas yaitu kecap manis seperti ini. Nah, ini kita gunakan itu 2 sendok makan saja. Nah, seperti ini, di mana kecap ini sangat bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita karena kandungnya terdapat yaitu kandungan kedelai, sari kedelai dan lain-lain. Yaitu kandungan kecap yaitu mengandung nitrogen, fosfor, kalium, protein, kalsium dan zat besi. Adapun manfaat kecap yaitu merangsang pertumbuhan hijau yang kuat, meningkatkan produksi buah dan biji, menyehatkan daun agar berdaun lebar dan hijau royo-royo. Nah, seperti ini kita aduk-aduk antara tadi bahan-bahan tadi ya. Jadi sangat murah meriah, kita sudah bisa membuat pupuk organik cair yang super pupuk semi organik cair yang sangat dahsyat. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan NPK 1616 seperti ini. Kita gunakan seperti ini yang warna
biru seperti ini. Ini cukup murah, per kilo 20.000, bisa digunakan berkali-kali untuk ribuan tanaman. Hanya bermodal bahan-bahan sederhana dan tentunya lebih hemat, jadi mengurangi porsi dari NPK ini. Nah, untuk kali ini kita gunakan yaitu 5 sendok makan. Nah, seperti ini kita masukkan, lalu kita encerkan dengan air, dengan diberi air, dimasukkan ke dalam gelas ini untuk mengontrol kehalusan atau kehancuran dari pupuk ini. Jadi benar-benar pupuk ini terdeteksi sudah larut, baru dimasukkan ke dalam bahan-bahan yang sebelumnya, yaitu dimana pupuk mutiara ini mengandung nitrogen, yaitu meningkatkan pertumbuhan tanaman, fosfor membentuk pembentukan akar yang kuat, dan kalsium meningkatkan produksi energi fotosintesis, dan nutrisi seimbangnya itu meningkatkan produksi buah dan bunga. Jadi ini sangat bagus untuk menyembuhkan segala macam tanaman-tanaman kita, baik itu tanaman kecil ataupun tanaman tahunan yang besar-besar, dan juga menunjang pertumbuhan fase-fase vegetatif dan mencegah tanaman tidak kerdil. Jadi jangan ragu untuk menggunakan racikan ini karena super duper dahsyatnya. Nah, kita campur-campur seperti ini agar tercampur bahan-bahan tersebut. Jadi sangat mudah, praktis, dan tentunya sangat murah bahan-bahannya. Nah, seperti ini kita aduk-aduk, kita kontrol ke larutannya, yaitu saya ulangi bahan-bahannya, yaitu air cucian beras 1 air leri 1,5 liter, micin 2 sendok makan, kecap 2 sendok makan, dan NPK 16 5 sendok makan. Ditambah lagi ini adalah sudah familiar, ini adalah susu kental manis. Kita gunakan yaitu merek Fresh and Flag. Bisa juga merek-merek yang lain seperti Indomilk dan lain-lain ataupun Enak. Seperti ini kita gunakan sekitar 1 saset seperti ini. Ini cukup murah, harga sekitar Rp2.000 per sasetnya. Nah, seperti ini kita gunakan semua, dimana yaitu susu kental manis yaitu mengandung beberapa unsur hara, makro, dan mikro yang bisa difungsikan sebagai disinfektan, mencegah penularan banyak penyakit tanaman seperti virus, mosaik, sebagai fungisida, dapat melawan penyakit jamur termasuk embun tepung. Nah, jadi ini untuk menyehatkan juga, menangani bintik hitam pada tanaman, meningkatkan kesehatan tanah sebagai pupuk tanaman ini karena terdapat kalsium dalam susu, sebagai obat untuk busuk ujung bunga, mengendalikan serangga bertubuh lunak seperti kutu daun. Nah, sangat mudah, bukan cara-caranya atau bahan-bahannya sangat mudah didapat. Nah, adapun cara pengaplikasiannya kita nanti akan gunakan, yaitu langsung kita gunakan yaitu dengan perbandingan 1:15, lalu kita kocorkan per tanaman. Jadi kalau racikan ini 1 liter, kita campur dengan air yaitu 15 liter. Jika racikan ini 1 gelas, maka kita campur dengan air 15 gelas. Nah, seperti ini kita aduk-aduk antara air dan racikan tadi. Jadi cukup hemat dan tentunya akan semakin untung petani-petani kita. Nah, kita kocorkan seperti ini per tanaman, yaitu kisaran 150 sampai 200 cc seperti ini. Lalu kita kocorkan ke tanaman seperti ini. Jadi ini tanaman kecil-kecil dalam pot kita gunakan yaitu 150 sampai 200 cc, ataupun tanaman-tanaman lepas seperti cabai, terong, tomat kita gunakan sama yaitu sekitar 200 cc. Dan jika tanaman besar kita gunakan 500 cc per tanaman. Berikanlah interval pengocoran yaitu 10 hari sekali secara rutin, sehingga kita bisa merasakan hasilnya yang optimal. Jadi silakan kalau mau mencoba, jika tidak mencoba pun tidak apa-apa. Di sini tidak memaksa, di sini sama-sama berbagi, sama-sama belajar, dan sama-sama berbagi pengalaman tentang hal-hal dunia pertanian, khususnya yaitu tanaman-tanaman cabai, terong, tomat, ataupun tanaman palawija. Nah,
Demikianlah konco-konco tani dimanapun Anda berada untuk pembahasan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.